Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafri dengan NIM 18060065. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi politik sosialisme atau Marxisme dari mata kuliah ekonomi politik. Ekonomi politik sosialisme atau Marxisme. Yang pertama ya sosialisme sebelum Marxisme. Sosialisme sebelum Marx bersifat utopis yang sudah direalisasikan ide atau gagasan membentuk sebuah komitmen bersama. Istilah utopis pertama kali muncul dalam judul buku Utopia yang ditulis oleh Thomas More pada tahun 1440 sampai 1535, yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidup dalam satu komunitas. Menurut Plato, mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan bahwa negara dipimpin oleh seorang negarawan ulung yang terdiri dan telah dipersiapkan dengan matang. Peliamov dalam perkembangan pemikiran ekonomi pada tahun 2005 secara lebih rinci menjelaskan selain Plato juga ada pemikir sebelum Marx yang menggagas cara hidup kolektif seperti Sri Thomas More, Tommaso Campanella, Franz Bacon, dan James Harrington. Thomas More dalam bukunya Utopia pada tahun 1516 yang kira-kira berarti negara impian menghayalkan bentuk kehidupan kolektif dalam sebuah komuni di mana semua orang tinggal dalam satu tempat yang dihuni bersama-sama. Selain sosialisme utopis, juga ada pihak-pihak yang memperkasai dan merealisasikan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Dari catatan sejarah, orang-orang pertama kali yang merealisasikan ide membentuk komunitas bersama adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1958. Ide merealisasikan komunitas bersama juga dilakukan oleh Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837. Ide-ide Fourier diperoleh dari Saint-Simon. Hal ini dapat diikuti dari bukunya yang berjudul Theory of First Movement pada tahun 1880. Selain Owen dan Fourier, sosialisme komunitas bersama juga dikembangkan oleh Louis Blanche pada tahun 1811 sampai 1882. Seperti halnya Owen, Blanche juga aktif mendirikan koperasi, terutama jenis koperasi produksi. Kalau Owen dan Fourier relatif independen terhadap pemerintah. Blanche meminta agar pemerintah lebih aktif membantu kaum buruh, termasuk membantu dalam masalah permodalan. Yang B, sosialisme Marx atau Marxisme. Sosialisme Marx atau Marxisme ini dikembangkan oleh Karl Marx dan sahabatnya yang sekaligus pendukung finansialnya, yaitu Friedrich Engels. Marx memang gencar mengkritik teori-teori pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Dalam melancarkan kritikan tersebut, Marx menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk di dalamnya. Dari segi moral, Marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam sebab tidak ada peduli kepada kepincangan dan kesenjangan sosial dan masyarakat. Dari segi sosial, Marx memandang kapitalisme sebagai sumber konflik antar kelas, baik antara borjuis dengan proletar, antara tuan tanah dengan buruh tani, dan terutama sekali antara kapitalis dengan buruh, di mana yang satu berperan sebagai penindas sedangkan yang lainnya sebagai orang yang tertindas. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa kapitalisme tidak lain hanya sebagai alat bagi para kapitalis untuk mengeruk laba, dan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengeruk laba lebih banyak adalah dengan cara menekan buruh. Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan Marx tentang suatu pokok pembahasan sangat serta mencakup, dan Marx sendiri mengakui bahwa mencakupan komprehensif adalah kelebihan dari pendekatan mereka dibanding dengan prosedur deduktif yang digunakan para pakar ekonomi klasik. Penganut-penganut yang dipercaya bahwa dunia harus dipahami secara mendasar sebagai sebuah unit tunggal yang terintegritas, dan bahwa inti Marxisme bukanlah sebuah ide yang berlandaskan pada ekonomi belaka, melainkan kepada metode totalitas. C. Ekonomi politik Marxisme.
Kelebihan utama ekonomi politik Marxisme ini ialah pembahasan yang komprehensif, yaitu adanya interkonektivitas semua jenis lembaga-lembaga sosial yang ada. Penggunaan istilah ekonomi politik dalam teori Marxisme secara tidak langsung merujuk pada studi tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, melainkan lebih mengarah pada cara berpikir tentang ekonomi yang dalam metode dan teori mirip dengan ekonomi klasik, terutama yang bersumber dari pandangan Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus pada ide bahwa sebuah ekonomi pasar beroperasi sesuai hukum-hukum yang berakar dalam produk reproduksi yang sedang berjalan dari sebuah sistem kesaling tergantungan material antara organisasi dengan sebuah social division of labor. Inti pokok Marxisme adalah determinasi mekanisme terhadap suprastruktural politik dari sosial, ideologi, serta budaya oleh suatu basis ekonomi. Lebih jelas lagi, Marx menentukan segala-galanya, apakah itu politik, sosial, budaya, dan bahkan itu moral dan filsafat, serta ideologi adalah ekonomi, yakni materi. Karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya. Pandangan Marx ini juga sering disebut materialistik. Menurut Marx, dalam Contribution to the Critical of Politics Economy pada tahun 1996, maka produksi kehidupan materialah yang mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum. Sebelum kepentingan ekonomi memainkan peran dalam politik, individu-individu harus sadar tentang kepentingan bersama mereka, mengorganisasikan atas dasar kepentingan bersama tersebut, maka kemudian mengatasi masalah-masalah tindakan kolektif. Uraian menurut Caporosa de Levin pada tahun 1903 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan munculnya dalam struktur produksi di mana keinginan-keinginan individu tergantung pada posisi dalam proses produksi dan menentukan kepentingan. Yang kedua, kepentingan muncul dalam masyarakat pada masyarakat sipil secara implisit merupakan kepentingan-kepentingan kelas. Kepentingan-kepentingan tiap kelas bertentangan dan keberhasilan dicapai suatu kelas adalah kegagalan bagi kelas lainnya atau zero sum game. Yang keempat, kepentingan-kepentingan kelas yang timbul dalam produksi jadi kepentingan politik yang terlibat dalam perjuangan atas kekuasaan negara. Ada 3 pendapat yang dapat digunakan untuk menghubungkan politik dan ekonomi. Yang A, pertama, pendekatan politik revolusioner. Pendekatan pertama yaitu politik revolusioner atau revolutionary politics adalah jalan yang dianjurkan oleh Marx dan Engels dalam The Communist Manifesto pada tahun 1840 dan oleh Marx dalam Kapital 1867, serta kemudian juga didukung sekaligus dipraktikkan oleh Lenesi dengan melancarkan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1919. Dalam pendekatan yang paling radikal ini, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengompensasikan keterbatasan masyarakat pasar seperti yang digunakan kaum klasik, melainkan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Karena perubahan seperti ini sukar dilakukan secara damai, maka diperlukan aksi yang sifatnya radikal dan revolusioner. Menurut Marx, revolusi tidak direncanakan oleh kaum buruh, melainkan justru kondisi-kondisi yang melekat dalam kapitalisme yang membawa kesadaran revolusioner di antara kaum buruh dan menjadi dasar tindakan revolusi yang berujung pada penyerangan dan penghancuran kekuasaan negara. Yang B, pendekatan politik kompromi kelas. Pendekatan politik kompromi kelas ini dianggap sebagai lebih elegan karena caranya lebih demokratis. Hal ini dianjurkan oleh Kautsky dan politisi sosial demokratik. Strategi pendekatan kedua yang lebih demokratik ini juga melibatkan partisipasi para pekerja dalam kelompok kepentingan partai-partai politik dan proses pemilihan legislatif. Tujuannya adalah untuk mengangkat posisi kaum buruh dari dalam dengan menggunakan institusi-institusi yang ada dan praktik-praktik politik demokrasi. Dengan pendekatan politik kompromi kelas, praktik politik yang memerlukan partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi serta strategi pemilihan umum dan sebagainya. Partisipasi dalam institusi-institusi yang adanya mensyaratkan para pekerja menerima instruksi-instruksi yang ada sebagai alat untuk mengejar tujuan dan kepentingan kaum buruh. Karena yang
menjadi persoalan adalah ketimpangan dalam balas jasa yang diterima pemilik kapital dan dengan diterimanya kaum buruh. Maka dengan peningkatan ini, yang paling penting diusahakan adalah perbaikan upah. Adapun upaya untuk perbaikan upah buruh dilakukan melalui cara-cara sosial demokratis, yaitu politik bersepakatan kelas melalui wadah pemilihan umum. C. Pendekatan teori negara Marxian. Teori Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas mempunyai kepentingan berbeda-beda yang tidak bisa dikompres ke dalam suatu kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang. Bagi kelompok Marxisme, negara ada bagian dari superstruktural bungkus dari politik kapitalisme yang responsif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Negara adalah organ dominasi kelas dan operasi dari suatu kelas terhadap yang lainnya. Formulasi Marxian menghasilkan pada suatu kesimpulan bahwa divisi objektif dalam masyarakat akan menentukan agenda negara serta alasan eksistensi negara. Dalam teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa politik konflik yang tak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan ekonomi kelas-kelas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar kelas tersebut mengancam ketertiban sosial. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban sosial perlu dirancang sebuah organisasi sosial untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi satu kelas dan bukan kelas lainnya. Dengan demikian, ketertiban sosial menindas salah satu kelas. Kemudian yang terakhir, negara sebagai organ memelihara ketertiban sosial adalah organ penindasan kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.